Halo, salam otomotif. Berjumpa lagi bersama saya, Om Rahman. Dalam kesempatan kali ini, Om Rahman ingin berbagi tips atau sharing bagaimana bisa lolos pengajuan kredit mobil di bank atau di leasing. Pada video sebelumnya, Om Rahman sudah sharing juga mengenai syarat-syarat pengajuan kredit mobil. Namun kali ini sedikit berbeda karena pengajuan kredit pada masa pandemi. Kenapa saya bilang berbeda? Karena selama masa pandemi ini bank atau lembaga pembiayaan lainnya sangat berhati-hati dalam memilih nasabah. Jadi apa saja sih tipsnya? Jadi saya uraikan dulu. Yang pertama syarat kredit dulu. Syarat kredit mobil di bank itu yang pertama dan yang paling penting itu adalah KTP atau kartu tanda penduduk yang elektronik. Kalau sudah berkeluarga berarti KTP suami istri. Kalau masih lajang dan masih menyatu kartu keluarganya dengan orang tua berarti disertakan juga kartu keluarga orang tua. KTP elektronik ini sudah ngelink, jadi kita tidak bisa memalsukan atau merubah nomor KTP dan sebagainya. Artinya ketika ada bahasanya ada dosa-dosa di masa lalu, artinya BI checking yang mungkin dulu pernah kredit motor tidak dibayar, kredit handphone di home credit tidak dibayar, kredit rumah macet atau nunggak bahkan dilelang, ditarik bank, itu semua terekam, terdeteksi dan kita tidak bisa menyembunyikan itu sama sekali. Gitu. Yang kedua yaitu kartu keluarga tentunya. Kartu keluarga untuk yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, KTP istri dan suami sudah menyatu dalam satu kakak, artinya kita cukup melampirkan satu kartu keluarga. Namun untuk yang mungkin baru menikah atau kartu keluarganya belum gabung masih masing-masing, kita harus melampirkan keduanya, kartu keluarga suami dan kartu keluarga istri, dan disertai dengan buku nikah. Nomor pokok wajib pajak. Memang tidak semua warga negara Indonesia ini punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Namun untuk melakukan pengajuan kredit rumah, mobil, sekarang wajib ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, tapi saya belum punya nih Mas, bagaimana caranya? Oke, untuk pengurusan NPWP itu sangat gampang. Kalau mau kita buat sendiri, cukup datang ke kantor pajak setempat, bawakan KTP. Nah, di sana nanti akan tunjukkan apa-apa saja syaratnya. Nah, namun kalau untuk lebih gampangnya, kami sebagai wiraniaga sedia membantu untuk mempermudah calon konsumen kami dalam melengkapi berkas. Bukti kepemilikan rumah. Bukti kepemilikan rumah ini bisa berbentuk rekening air atau listrik. Rekening air atau listrik itu gunanya untuk melihat di nama nomor pelanggan kita itu apakah sudah nama kita sendiri atau belum, sebagai bukti bahwa itu rumah adalah milik kita. Kalau masih atas nama developer atau atas nama pihak sebelumnya, mungkin kita beli rumah bekas atau second gitu kan, bisa juga kita lampirkan AJB, akte jual beli. Nah, di situ diterangkan bahwa rumah ini sudah kita beli dan datanya lengkap di dalam akte jual beli itu. Atau juga PBB, pajak bumi dan bangunan, itu sebagai bukti bahwa rumah itu adalah milik kita. Nah, jadi itu kenapa penting bukti kepemilikan rumah, karena itu adalah syarat mutlak dari bank bahwa untuk orang yang kredit mobil itu sudah wajib punya rumah sendiri, atau kalau belum punya rumah sendiri masih rumah orang tua. Dan itu pun untuk membuktikan bahwa rumah itu adalah rumah orang tua kita, ya sama saja syaratnya harus melengkapi yang salah satu yang saya sebutkan tadi, rekening air listrik, PBB, AJB dan sebagainya. Kenapa penting? Ya karena
mobil ini memang BPKB-nya kita gadaikan. BPKB-nya dipegang oleh pihak bank atau leasing yang bersangkutan. Namun kendaraannya ini kita yang bawa. Nah, ketika mungkin kita telat bayar, maka pihak bank atau pihak leasing untuk mencari kita tuh tahu, oh ini rumah kita gitu loh. Bahkan mungkin mobil takut hilang lah, intinya seperti itu. Kalau kita rumah sendiri, logikanya gini, nggak mungkin kita mau meninggalkan rumah ini demi untuk menyelamatkan mobil ini yang status surat menyuratnya itu BPKB-nya masih di bank gitu. Itulah kenapa harus ada bukti kepemilikan rumah. Syarat yang selanjutnya itu adalah rekening tabungan 3 bulan terakhir. Kenapa bank butuh rekening tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir? Karena pihak bank ingin melihat keuangan kita selama 3 bulan terakhir. Apakah ada lalu lintas uang kita keluar masuknya atau tidak, sebagai salah satu tolak ukur mereka untuk memberi atau menyetujui pengajuan kredit kita ini. Nah, tapi saya Pak nggak pernah nabung di bank. Nah, kalau nggak pernah nabung di bank, tetap harus punya rekening dan punya transaksi di bank atau ada cash flow-nya di bank. Kalaupun kita nggak punya rekening, punyalah uang kita satu karung lah, uang kita nih kita letakkan di rumah, taruh di bawah kasur, ada uang nih satu karung. Ini uang kita ini, tapi bank nggak akan percaya itu. Bank tidak butuh itu. Dia hanya butuh walaupun tidak banyak di transaksi di rekening kita, tapi terlihat. Artinya ya pihak bank tetap butuh hitam di atas putih. Selanjutnya adalah sumber penghasilan. Sumber penghasilan ini kalau kita kerja di sebuah perusahaan, maka kita butuh slip gaji 1 bulan terakhir atau mungkin bulan sebelumnya. Kemudian juga dilengkapi dengan surat keterangan kerja, menerangkan bahwa kita ini bekerja di perusahaan itu. Atau juga ada yang berbentuk agreement, itu juga boleh. Kalau kita sebagai wirausahawan atau punya usaha nih, kita nggak kerja sama orang lain misalnya kan, tentunya tempat usahanya itu disurvei, ditanya omset per hari kita berapa, keuntungan bersih kita dalam sebulan berapa, kemudian dia melihat juga usaha kita nih rame atau enggak gitu kan. Tips saya kalau yang punya usaha, kalau pada saat bank mau survei datang, undanglah mereka survei pada saat jam rame. Kalau kita berusaha rumah makan, sepertinya rumah makan Padang misalnya, undanglah mereka pada saat survei pada saat jam orang makan siang. Itu tentu pada saat rame. Maka itu akan meyakinkan nanti namanya kredit analis yang menganalisa data dari lapangan untuk apakah ini layak atau tidak untuk dibiayai begitu. Usaha itu juga ya setidaknya kita butuh surat keterangan usaha, RT RW, menerangkan bahwa benar usaha ini adalah milik kita. Itu aja sih kalau untuk syarat-syarat pengajuan kredit ini. Namun kalaupun semuanya kita lengkap, usaha kalau kita kerja, gaji kita karyawan permanen, gajinya di atas rata-rata, mungkin ibaratnya kalau angsurnya 3 juta sebulan, gaji kita di atas 15 juta, kemudian kita rumah milik sendiri, surat menyurat sudah atas nama kita, rekening tabungan kita bagus, keluar masuknya bagus, NPWP ada, tapi ketika cek slik OJK atau cek BE checkingnya bermasalah, maka itu tidak ada ampun dan tidak ada toleransi bagi pihak bank. Yang parah itu dia ada kolektabilitas namanya, dari call 1, call 2, call 3, call 4, dan call 5. Dan yang paling parah ini adalah call 5. Biasanya kita kartu kredit atau home kredit atau mungkin pernah ambil sepeda motor atau rumah yang sampai ditarik atau dilelang dan atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali, dan ini tidak ada ampun sama sekali untuk call 5.
Nah, untuk call 4, ketiga, kedua dan sebagainya, kalau call 1, call 2 masih bisa ditoleransi. Artinya dia pernah telat, mungkin telat hari, telat bulan, tapi tetap dibayar, dilunasin. Itu dari pihak analisa, kredit analis juga melihat usahanya seperti apa, kemudian karakter customernya seperti apa. Oh ya, bicara mengenai karakter, BI checking kita aman, KTP kita bersih, NPWP ada, bukti kepemilikan rumah ada, rekening air listrik atas nama sendiri, slip gaji atau usaha kita bagus. Namun pihak yang survei atau namanya CMO yang memproses berkas kita juga melihat karakter begini. Ketika CMO kita membutuhkan, Bu, tolong Bu, data ini dilengkapin. Namun kita ngerasa ribet kali, harus gini. Nah, itu mereka menilai karakter. Dia berpikir seperti ini. Pada saat mau proses ngutang aja kita sombong, apalagi kalau ke depan angsuran kita itu nunggak gitu. Angsuran nunggak, mereka mau nagih angsuran, itu akan lebih parah lagi. Sebenarnya tidak ada yang menyulitkan, karena memang itu adalah syarat yang harus dipenuhi atau mandatori dari pihak bank. Ada juga calon nasabah kita ini merasa, apalagi orang kaya baru lah ya. Kalau orang kaya baru ini agak repot urusannya. Jadi merasa kok ribet kali ya urusan mau bank ini nih. Lah iyalah, kan kita kan mau ngutang. Kita analogikan gini aja. Ada orang mau pinjam uang kita 1 juta nih. Mau pinjam uang 1 juta. Pasti kita nggak serta-merta langsung ngasih dong. Minimal kita tahu dia tinggalnya di mana, dianya siapa, terus dia kerjanya di mana, untuk bayar ini dari mana gitu kan. 1 juta loh padahal gitu. Apalagi ini mau ngasih ngutang ratusan juta gitu. Ratusan juta dengan barang agunan ini kita bawa yang bisa kapan saja hilang, yang bisa kapan saja kita bawa lari gitu loh. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, bapak-bapak, ibu-ibu, calon nasabah atau calon pembeli mobil yang mau kredit, sekali lagi tidak ada yang menyulitkan. Syarat-syaratnya memang seperti itu. Perlu saya jelaskan juga, kalau kita mau beli mobil ini adalah milik showroom atau milik dealer, dalam hal ini Toyota. Saya ini sebagai salesman Toyota. Artinya saya menawarkan mobil dengan bapak dan ibu, mobil harganya segini. Kalau ibu mau cash, kita hanya butuh KTP aja nih, Bu, untuk pendaftaran nama di STNK dan BPKB. Dan tidak ada urusannya dengan bank. Nanti pas BPKB-nya udah selesai, dalam 2-3 bulan ke depan, bapak ibu ngambilnya ke showroom Toyota itu sendiri gitu. Nah, kalau kita mau kredit, nah barulah nanti masalah hitungan kreditnya, DP-nya berapa, angsurannya berapa, nanti kami menghubungi orang pihak bank atau leasing yang kita tuju, yang kita tunjuk gitu kan. Nah, jadi kami dari pihak dealer ini, kami itu sangat pro kepada customer. Artinya setiap data customer ini kami yang lengkapin, kami collect dulu. Kemudian apa yang kurang ya kami bantu. Kami pro ke ibu, bapak ibu nih, kalau memang pernah ada dulu nunggak di sini, nunggak situ, nunggak sini, ataupun nggak bayar, jujur aja dengan kami. Jujur aja, jadi kami tahu bagaimana untuk mengatur itu semua gitu kan. Yang penting jujur aja, kooperatif aja. Nah, nanti data itu setelah lengkap baru kami serahkan kepada pihak CMO tadi, orang bank yang memproses berkas itu tadi. Tapi tetap juga, Bu, Pak, kalau yang datanya kurang-kurang, kalau kami mau bantu ya lihat karakter juga gitu kan. Kalau ya seperti saya bilang tadi, pada saat mau ngutang aja sombong gitu kan, mau ngutang aja ngerasa diribetin, bagaimana nanti pada saat mau bayar angsuran gitu. Apalagi kalau untuk beli mobil ini jangka waktunya tuh rata-rata di angka 5 tahun gitu. Jadi sekali lagi kami jelaskan kepada calon konsumen bahwa kami itu tidak pernah ingin mempersulit gitu. Semua pengen kami
bantu, pokoknya kalau bisa setiap orang sudah booking mobil, bagaimana caranya mobil itu harus keluar, customer harus terima mobil gitu. Namun ya kalau secara kredit tadi ada proses yang harus kita lalui, dan dalam hal itu kita harus kooperatif. Selama masa pandemi ini, saya bilang tadi, untuk pengajuan kredit memang bank atau leasing sangat berhati-hati, sangat pilih-pilih calon nasabah mereka. Seperti yang tadi saya bilang, dari segi karakter, tolonglah pada saat kita pengajuan itu kooperatif lah. Kooperatif, apa yang mereka minta atau yang kami minta, ikutin aja. Kami ingin bantu kok gitu. Ya kalau data kurang, bahasa kasar ya sadar diri ya gitu kan. Kalau data lengkap, kemudian KTP-nya bersih, nggak ada checking, oke lah, nggak apa-apa lah kan. Kami pun kerja nggak capek gitu kan, karena data udah lengkap gitu kan. Tapi ya kalau data-data kurang, ya mohon pengertiannya lah. Ada hal yang tidak disadari oleh customer atau oleh para nasabah kita ini, yaitu mengenai relaksasi yang diberlakukan pada mulai bulan Maret, April dan seterusnya tahun 2020 lalu. Memang sih kondisi itu semua orang perekonominya terganggu, dan pemerintah memberikan keringanan, memberikan kebijakan untuk relaksasi atau merestruktur angsuran supaya lebih kecil atau supaya lebih ringan. Ada juga beberapa leasing yang mengeluarkan program balik DP dalam arti kalau ada customer yang nasabah yang ngerasa sudah tidak sanggup lagi untuk bayar angsuran mobil itu, kembalikan aja lah ke leasing tersebut, kemudian mereka akan mengembalikan uang muka yang kita bayar sebelumnya gitu. Namun itu kalau nggak salah kemarin hanya berlaku 3 bulan saja, setelah itu sudah tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan yang relaksasi atau restruktur segala macam itu, ternyata efeknya baru terasa sekarang. Kenapa saya bilang demikian? Ada beberapa calon konsumen kami yang dulu pada saat bulan 3, bulan 4 mereka ikut restruktur. Ada juga yang kembaliin mobil, oke lah, ini yang ikut restruktur. Ternyata ketika dia ingin pengajuan lagi, mau beli mobil lagi nih, ternyata itu terdeteksi di Bank Indonesia atau di OJK ya. Terdeteksi artinya dia tidak bisa mengajukan lagi, karena pihak bank atau leasing menilai, oh ya dulu dia ini aja nggak sanggup, dia ikut restruktur, kok mau ngambil lagi gitu kan. Dan mereka sangat takut itu akan terjadi lagi gitu. Tentu bank tidak mau masuk ke lubang yang sama gitu kan. Yang sangat disayangkan, kalau yang memang ekonominya kena, yang merasa memang udah berat, itu oke lah, nggak ada masalah lah. Memang itu adalah resiko kita gitu kan. Yang disayangkan ini adalah para nasabah yang aji mumpung. Aji mumpung maksud saya begini, pada saat masa relaksasi itu masa relaksasi itu berlaku, mereka ikut-ikutan, walaupun sebenarnya mereka ini mampu gitu, masih sanggup bayar gitu kan. Cuman karena melihat teman-temannya pada melakukan itu, ya dia ikut juga relaksasi atau restruktur segala macamnya tadi, supaya mungkin bayarnya lebih ringan atau mungkin free bayar selama 3 bulan ke depan. Nah itu yang aji mumpung saya bilang, padahal sebenarnya dia masih mampu, dan efeknya adalah sekarang gitu, Jadi saya katakan beban terberat atau tugas terberat kami sebagai wiraniaga ini atau sebagai salesman ini adalah ketika dapat data yang pernah restruktur atau relaksasi atau bahkan yang BI checking. Itu adalah tantangan terberat kami, karena kami tidak bisa membantu konsumen ini atau melobi pihak bank ini untuk menyetujui customer yang
udah kena B checking ini gitu. Tapi kalau dia hanya B checkingnya aman, KTP-nya bersih, nggak ada B checkingnya, kalau dia data kurang ini, kurang itu, kurang itu tugas kami yang membantu, kemudian membantu meyakinkan ke pihak bank atau leasing ini bahwa oke, customer ini bisa dipegang lah, customer ini secara kemampuannya ada, secara karakternya bagus gitu, dan memang dia benar-benar butuh mobil gitu. Nah, kami juga bahasanya mungkin berani pasang badan lah. Tapi sekali lagi kalau udah BI checking, kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi begitu. Saya rasa itu aja sih sharing saya pada kesempatan kali ini. Sebenarnya bukan sharing sih, sebenarnya curhat gitu kan, karena akhir-akhir ini saya ya banyak dapat juga data-data yang seperti itu. Datanya bagus, rumahnya ada, kerjanya bagus, rekeningnya bagus, ternyata dia kena B checking. Masih mending saya ketemu data yang serba minim, serba kurang, tapi karakternya bagus, orangnya kooperatif, orangnya nggak banyak neko-neko, tapi KTP-nya bersih gitu, di B checkingnya aman. Itu saya pastikan kami bisa bantu gitu. Saya rasa itu aja sharing atau curhat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua yang calon pembeli mobil. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya, salam otomotif.